Halo Sobat Mahasiswa, bertemu kembali dengan saya Kuat Slamet, dosen PKN STAN, dan kita masih berada di seri akuntansi biaya. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang analisis perilaku biaya. Buku referensi yang kita pakai adalah buku akuntansi biaya Cost Counting karya William K. Carter, edisi 14. Setelah Anda mempelajari bab 3 ini, maka diharapkan Anda mampu mengklasifikasikan suatu pengeluaran, apakah ditetapkan sebagai biaya tetap, biaya variabel, atau biaya semi variabel. Yang kedua, menyebutkan alasan mengapa diperlukan suatu pemisahan biaya. Yang ketiga, menghitung komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan 3 metode. Yang keempat, mendefinisikan, menghitung, dan menjelaskan penggunaan koefisien determinan. Dan yang terakhir, menghitung estimasi biaya menggunakan persamaan pada metode least squares dan menghitung intervalnya. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu klasifikasi biaya. Di bab sebelumnya sudah disampaikan banyak sekali skema-skema pengklasifikasian biaya. Salah satunya adalah pengklasifikasian biaya bila dikaitkan dengan volume kegiatan atau volume produksi. Nah, apabila menggunakan pendekatan ini, maka ada 3 klasifikasi biaya yang dikenal, yaitu biaya tetap atau kita sebut dengan fixed cost, biaya variabel disebut dengan variable cost, dan semi variable atau semi variable cost. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap atau fixed cost? Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah. Jadi dia secara total tidak berubah meskipun volume produksi bertambah atau berkurang. Di sini disebut secara total karena secara satuan atau unit price dia berubah-ubah. Gambarnya atau visualisasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini adalah grafik biaya, sumbu Y, dan kemudian sumbu X-nya adalah volume atau aktivitas, maka grafik biaya tetap akan nampak seperti ini. Dia akan selalu tetap berapapun volume produksi yang dilakukan oleh perusahaan, maka biayanya akan selalu berada di sini. Hanya saja memang biaya tetap tidak selamanya, tidak sampai ke kanan seperti ini, selalu tetap. Ada batasan-batasan yang kita sebut dengan range. Sampai dengan range tertentu, biayanya tidak berubah. Namun, pada range tertentu, biayanya berubah, meningkat, namun dia tetap kembali menjadi datar. Kemudian pada range lagi, kemudian dia tetap lagi. Jadi ini adalah biaya tetap. Yang kedua adalah biaya variabel, yaitu biaya yang secara total berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume atau perubahan aktivitas. Jadi sama seperti tadi, kalau ini adalah sumbu Y biaya dan sumbu X adalah volume atau aktivitas, maka grafik biaya variabel kurang lebih nampak seperti ini. Dia akan berubah seiring dengan biaya ini akan berubah seiring dengan perubahan volume. Jadi kalau volumenya bertambah, biayanya akan bertambah, volumenya bertambah, biaya bertambah, volumenya bertambah, biayanya akan bertambah. Kalau dibuat dalam bentuk garis linear, kurang lebih seperti ini. Ini disebut dengan grafik biaya variabel. Yang ketiga adalah biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Artinya di dalam unsur biaya semi variabel, di dalamnya ada biaya tetap dan biaya variabel. Apabila biaya variabel itu dimulai dari titik 0, seperti ini tadi, seperti ini gitu ya. Atau kalau dibuat garis lurus, dia garis lurus, maka biaya semi variabel tidak dimulai dari titik 0. Dia dimulai pada satu titik tertentu. Jadi ketika volumenya 0, biayanya sudah ada sebesar sekian, dan kemudian grafiknya mirip seperti grafik biaya variabel. Inilah grafik biaya semi variabel karena ada bagian, jadi di dalamnya ada bagian yang bersifat fix, ini biaya tetap, dan ini adalah biaya variabelnya. Dan kalau dibuat linear, garisnya seperti ini yang berwarna merah untuk biaya semi variabel.
Kemudian mengapa kita harus memisahkan biaya tetap dan variabel? Hanya biaya tetap dan biaya variabel yang dapat dilakukan analisis. Maksudnya adalah bahwa untuk penganalisisan banyak sekali manfaatnya, salah satu penganalisisan. Biaya semi variabel tidak bisa langsung dilakukan analisis. Anda harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, apabila terdapat biaya semi variabel, maka biaya tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Adapun pemisahan biaya tersebut ditujukan, jadi ketika Anda sudah mendapatkan data tentang biaya tetap berapa, biaya variabel berapa, maka Anda bisa melakukan penghitungan predetermined factory overhead rate dan juga analisis varian. Apa itu predetermined factory overhead rate? Ini nanti akan dibahas ketika kita masuk ke chapter berikutnya tentang job order. Secara singkat saya bisa berikan gambaran bahwa predetermined artinya dilakukan di awal, rate ini tingkat gitu ya. Jadi ya ini adalah ada satu tarif yang dipakai untuk menghitung factor overhead yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian ada analisis varian, ini akan dibahas pada chapter tentang departementalisasi factor overhead di chapter yang lain, yaitu setelah ujian tengah semester. Kemudian yang kedua, untuk menyusun anggaran fleksibel dan analisis varian. Bisa juga dipakai untuk melakukan penghitungan direct costing dan analisis margin kontribusi. Bisa dipakai untuk menghitung analisis break even dan analisis cost volume profit. Juga bisa dipakai untuk menghitung biaya diferensial dan analisis biaya perbandingan atau comparative cost analysis. Bisa dipakai untuk menghitung pemaksimalan keuntungan jangka pendek dan analisis peminimalan biaya. Bisa untuk menghitung analisis capital budgeting. Capital budgeting yang dibahas di manajemen keuangan. Dan untuk menghitung, bisa juga dipakai untuk menghitung analisis profitabilitas berdasarkan wilayah, berdasarkan produk dan pelanggan. Saya hanya ingin memberikan, saya tidak mengulas satu persatu tujuan ini, namun paling tidak Anda mengetahui bahwa apabila Anda bisa menetapkan satu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk biaya tetap dan biaya variabel, maka banyak sekali manfaat yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Paling tidak Anda bisa lihat ada 8 manfaat yang bisa dilakukan oleh perusahaan apabila mengetahui biaya tetap dan biaya variabel. Semua yang disebutkan di sini nanti akan Anda pelajari di chapter-chapter berikutnya. Kita fokus pada bagaimana cara memisahkan biaya semi variabel. Ingat, biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karenanya, karena biaya semi variabel tidak bisa Anda analisis secara langsung, maka Anda harus memisahkan biaya semi variabel ini ke dalam biaya tetap dan biaya variabelnya. Ada 3 cara yang paling umum digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel tadi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama disebut dengan metode high and low point, biasa disebut dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian yang kedua adalah metode scatter graph. Graph itu grafik ya, jadi scatter itu acak, jadi grafik yang bersifat acak. Dan kemudian yang ketiga adalah metode least squares. Mari kita lihat satu persatu. Ini ada data untuk membahas contoh kita. Jadi sini ada data bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai dengan Desember. Kemudian ini adalah biaya listrik, electricity cost. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah direct labor hour, jam kerja buruh. Mengapa ada 2 data seperti ini, ada electricity cost dan direct labor hour? Di sini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa biaya listrik yang ada di sini itu dipengaruhi oleh penggunaan jam kerja buruh. Sebenarnya ada faktor lain yang bisa mempengaruhi electricity, ya, jam penggunaan mesin dan sebagainya. Namun pada kasus ini, yang dalam contoh ini digunakan variable direct labor hours. Ini yang disebut dengan pemicu biaya. Kurang lebih seperti ini. Nanti Anda bisa screenshot atau Anda bisa balik ke slide ini untuk melihat angka-angkanya.
Paling tidak Anda bisa lihat sini angkanya bervariatif dari Januari sampai dengan Desember. Demikian pula untuk direct labor hour-nya. Totalnya 6.840 dan 420.000 untuk direct labor hour. Kemudian average-nya per bulan, rata-rata per bulan yaitu 6.840 dibagi 12 sama dengan 570. Sedangkan untuk direct labor hour-nya adalah 35.000. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan high and low point? Sesuai dengan namanya, high and low point, titik tertinggi dan titik terendah. Maka yang perlu Anda lakukan adalah menentukan manakah titik tertinggi dan titik terendah dari komponen biaya ini. Jadi Anda bisa lihat mana biaya yang paling tinggi di biaya listrik ini dan mana yang terendah. Kalau Anda perhatikan, yang tertinggi ada di bulan Desember, oke, 680, dan yang terendah ada di bulan Juli dan Agustus, 500. Dimana untuk yang 680 direct labor hour-nya 48.000 dan yang Juli Agustus direct labor hour-nya sama 26.000. Nah, persoalan bagaimana kalau misalkan di sini titik terendahnya ada 500, namun kemudian direct labor hour-nya berbeda, misalkan. Kalau berbeda. Kalau memang terjadi berbeda, Anda pilih yang paling rendah. Umumnya dia akan sama seperti ini. Nah, oleh karenanya Anda tinggal tentukan, tadi yang tertinggi adalah bulan Desember, sebesar 680 dengan activity level direct labor hour-nya 48.000, dan untuk yang terendah Juli atau Agustus pilih salah satu saja, yaitu tadi cost-nya 500 dan direct labor hour-nya atau activity level-nya adalah 26.000. Nah, setelah Anda tentukan tertinggi dan terendah, maka Anda tinggal hitung selisihnya. 680 dikurangi 500 sama dengan 180. Activity levelnya 48.000 dikurangi 26.000 sama dengan 22.000. Nah, setelah Anda dapat dua angka ini, Anda tinggal membaginya saja. Anda bisa menghitung yang namanya variable rate. Caranya adalah membagi cost sesuai dengan namanya rate, tarif gitu ya. Jadi cost-nya 180 dibagi dengan activity levelnya 22.000 atau sama dengan 0,00818 dolar per direct labor hour. Nah, ini yang disebut dengan tarif atau rate. Ini adalah tarif variabel. Tarif variabel per unit atau tarif variabel per direct labor hour. Biasa disebut seperti itu. Nah, karena Anda sudah dapat tarif variabelnya, maka Anda bisa menghitung berapa fixed cost dan berapa variable cost-nya. Caranya mudah, Anda pilih saja salah satu angka, misalkan Anda gunakan yang high point. High point di sini ada 680. Berarti variabelnya adalah, variable cost-nya adalah ini, tarif variable rate 0,00818 kalikan dengan activity level dari bulan Desember. Jadi 0,00818 dikalikan dengan 48.000, hasilnya adalah 393. Atau Anda bisa gunakan yang low point. Low point tadi sini 500 dengan activity level 26.000. Berarti di sini 500, maka variable cost-nya adalah 0,00818, yang ini 213 dikalikan 26.000, hasilnya 213. Apabila Anda kurangkan, Anda akan menemukan biaya yang sama yang disebut dengan biaya tetap. Berarti Anda sudah tahu dari high and low point ini, Anda bisa mengetahui berapa biaya tetap dan berapa biaya variabel untuk masing-masing level. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu scatter graph. Untuk scatter graph, ya Anda tinggal membuat grafiknya saja. Jadi Anda bikin sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini volume atau aktivitas, sedangkan sumbu Y adalah biaya. Anda tinggal tentukan saja bulan Januari dia ada di mana. Misalkan angkanya dia sedemikian rupa, titiknya ada di sini bulan Januari. Kemudian tentukan Februari, Maret, April, Mei. Oh, ini bukan sembarangan angka-angka ini, tapi Anda menggunakan dua sumbu ya. Jadi contoh seperti ini, kita mundur sedikit. Nah, ini di Anda lihat, kalau Januari misalkan di electric cost-nya 680, direct labor hour-nya
atau maaf kita balik, kalau direct labor hour-nya 34.000 maka cost-nya adalah 680. Jadi misalkan gitu. Ya tadi activity levelnya di sini, maka kurang lebih misalkan tadi 680 di sini. Dan seterusnya ya. Sampai dengan bulan Januari. Ini disebut dengan scatter atau ngacak. Nah, setelah sebuah scatter gini, Anda bisa membuat, sebenarnya kalau Anda menggunakan program Excel atau program-program lainnya, akan bisa dibuatkan garis linearnya. Jadi, scatter graph ini, yang acak-acak ini sebenarnya bisa didekatkan ke garis linear rupa. Ini hanya untuk Anda ketahui, Anda tidak akan diminta untuk membuat ini di soal-soal ujian misalkan. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode least square atau disebut dengan metode pangkat terendah, ada yang nyebutnya seperti itu. Pada metode least square kita akan menggunakan persamaan linear. Inilah persamaan sederhana di dalam aljabar tentu saja ya, dan ini pelajari juga di statistik. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX, di mana Y ini adalah dependent variable atau variabel yang bergantung, variabel yang bergantung dari variabel lain. Ada yang disebut dengan variabel terikat, ada yang nyebutnya dengan variabel terikat. Kemudian dependent variable ini merupakan cost that is being predicted. Jadi bisa juga dipakai untuk menentukan berapa biaya yang akan Anda prediksikan. Kemudian A ini adalah intercept. Ada yang nyebutnya dengan konstanta. Ini adalah mewakili fixed cost. Kemudian B adalah slope atau kemiringan, slope of the line. Dan B ini yang mewakili variabel cost per unit. Nah, sedangkan X adalah independent variable atau variabel bebas. Nah, X ini adalah cost drivernya. Nah, kalau Anda ingat tadi ada biaya listrik dan jumlah jam kerja buruh, maka kalau Anda perhatikan biaya listrik adalah yang Y, A adalah biaya tetap, B adalah variabel cost per unit, dan X-nya ini adalah jam kerja mesin. Rumus penyelesaiannya Anda cukup menghitung B-nya, konstantanya, dan kemudian rumusnya seperti ini. Di statistik diberikan rumus ini, jadi ada sigma X1 dikurang X bar ini rata-rata, dikalikan dengan Y1 dikurangi Y bar. Jadi penjumlahan dari X1 dikurangi X bar dan Y1 dikurangi Y bar dibagi dengan X1 min X bar dikuadratkan. Jumlahnya berapa, maka Anda akan dapatkan B. Kalau B dapat, tentu saja nanti A-nya, jadi kalau B-nya bisa Anda peroleh dengan rumus tadi, maka A-nya juga akan bisa diperoleh. Dari sana Anda bisa menentukan berapa biaya tetap dan berapa biaya variabelnya. Untuk menghitungnya, Anda bisa menggunakan format tabel seperti ini. Ya, jadi Anda untuk latihan Anda bisa gunakan Excel. Ya, jadi tabelnya ini bulan, kemudian ini biaya listrik, ini ada jam kerja buruh. Jadi biaya listrik adalah Y, kemudian jam kerja buruh adalah X-nya. Kemudian di sini adalah Y dikurangi Y bar. Y bar itu adalah nilai rata-rata ini. Kemudian X-nya di sini juga X dikurang X bar. X barnya adalah 35.000. Dan kemudian di sini adalah X dikurangi X bar dikuadratkan. Dan sedangkan di kolom ke-6 adalah X min X bar dikalikan Y min Y bar. Untuk mempermudah saja. Anda masukkan, jadi caranya Anda masukkan data bulan Januari, berapa biaya listriknya, berapa jam kerja buruhnya. Bulan Februari, berapa biaya listriknya, berapa jam kerja buruhnya. Dan seterusnya, sampai dengan bulan Desember, berapa biaya listriknya, dan berapa jam kerja buruhnya. Dan untuk kolom 2 berarti 640 dikurangi 570, nilainya sekian. Kemudian 620 dikurangi 570 gitu ya, dan seterusnya. Kalau Anda jumlahkan, maka di sini hasilnya pasti 0 karena ini adalah deviasi. Kemudian demikian pula untuk yang X sama, jadi ini juga prinsipnya sama. Di sini 34
34.000 dikurangi dengan 35.000 karena X dikurangi X bar, dan seterusnya sampai bulan Desember. Juga kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 0. Dan Anda lanjutkan nantinya ke sisi kanan, ke kolom berikutnya, ini X1 min X bar kuadrat, berarti ini Anda kuadratkan. Di sini 34.000 dikurangi 35.000 berarti minus 1.000, ya Anda kuadratkan. Ini Anda kuadratkan, dan seterusnya nanti Anda jumlahkan. Untuk kolom 6 adalah X1 min X bar dikalikan Y1 di sini sebenarnya, atau YI ya, dikurangi Y bar, yaitu ini. Kolom 2 dikalikan dengan kolom 4. Anda jumlahkan, hasilnya sekian. Nah, sehingga dari sana Anda bisa tentukan seperti ini. Ya. Jadi yang ini, kolom 5, jumlah kolom 5 ini Anda pakai untuk bagian bawah, sedangkan kolom 6 Anda gunakan untuk bagian atas, penyebut dan pembilang. Sehingga Anda bisa hasilkan B-nya. Seperti itu materi kita di chapter 3 ini. Jadi sangat sederhana, karena memang di chapter 3 ini Anda lebih fokus pada pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Detailnya Anda bisa lihat bukunya atau literatur lainnya. Sebenarnya ada beberapa, di slide ini sudah saya siapkan beberapa latihan yang bisa Anda gunakan ya. Jadi nanti Anda akan dapatkan slide dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT. Di sini ada latihan-latihan yang bisa Anda lakukan, seperti misalkan suatu fungsi biaya campuran memiliki nilai konstanta sekian. Jika total biayanya adalah 60.000 dan variabel bebas bernilai 200, berapakah nilai slope, dan seterusnya ya. Di sini ada beberapa latihan yang bisa Anda kerjakan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk chapter 3 ini. Silakan Anda pelajari kembali, dan kita bisa bahas di aplikasi atau di media yang lain. Sampai bertemu di chapter berikutnya.